Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talita Salsabila bersama rekan saya Adinda Salma Saidina sedikit menerangkan tentang negara maju dan negara berkembang. Negara maju merupakan sebutan untuk negara yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi melalui teknologi tinggi dan ekonomi yang merata. Kebanyakan negara dengan GDP per kapita tinggi dianggap sebagai negara maju. Di sini kita akan sama-sama melihat gimana keadaan negara Korea Selatan sebagai salah satu negara maju yang berada di benua Asia. Terdapat 7 poin yang akan dibahas dalam video ini mengenai negara Korea Selatan. Mulai yang pertama adalah letak fisiografi dari Korea Selatan, yang kedua kependudukannya, 3 perekonomiannya, 4 pendidikan dan kesehatan, 5 kebudayaan, 6 teknologinya, 7 kerjasama Korea Selatan dengan Indonesia. Poin 1. Fisiografi negara Korea Selatan. Secara astronomis, negara Korea Selatan terletak pada garis lintang 33 derajat 0640 LU sampai 43 derajat 0039 LU. Sedangkan berdasarkan garis bujurnya, Korea Selatan berada pada 124 derajat 1100 BT sampai 133 derajat 52-42 BT. Lalu secara geografis, bagian utara Korea Selatan berbatasan dengan Republik Rakyat Cina, bagian selatannya berbatasan dengan Laut Cina Timur, bagian barat berbatasan dengan Laut Kuning, bagian timur berbatasan dengan Laut Jepang. Di Korea Selatan sendiri terdapat 4 musim. Yang pertama adalah musim semi. Musim semi ini berlangsung dari bulan Maret sampai bulan Mei dengan suhu sekitar 7-23 Celcius. Bunga-bunga sakura yang bermekaran pada bulan ini menjadi salah satu ciri khas dari musim semi. Usahakan sediakan payung di rumah pada saat musim ini karena musim semi rentan terjadinya hujan. Yang kedua, musim panas. Di Korea Selatan, musim panas berlangsung dari bulan Juni hingga Agustus dengan suhu berkisar dari 25 derajat sampai 38 derajat Celcius. Memasuki akhir Juli hingga akhir Agustus, udara akan terasa sangat panas dan lembab. Jadi siapkan pakaian dengan bahan yang ringan, nyaman, dan dapat menyerap keringat dengan baik. Nah, yang ketiga, musim gugur. Di musim yang berlangsung dari September sampai November ini memiliki udara yang lebih kering, namun sejuk bahkan cenderung dingin. Sedangkan di pertengahan musim gugur hingga akhir, disarankan untuk memakai jaket karena udaranya semakin dingin dan bisa mencapai 5 derajat Celcius. Yang keempat, dan merupakan musim terakhir yang akan dibahas, yang terdapat di Korea Selatan ini adalah musim dingin. Di Korea, musim dingin biasanya dimulai dari bulan Desember hingga bulan Februari, dengan suhu terdingin mencapai 3 derajat hingga 15 derajat Celcius. Suhu terdingin di Korea biasanya terjadi pada pertengahan Januari, dan pastikan kamu pakai jaket yang benar-benar tebal dan pakaian yang berlapis-lapis dengan bahan yang dapat menghangatkan tubuh kalian. Lanjut yang kedua, tentang kependudukan negara Korea Selatan. Korea Selatan merupakan negara dengan jumlah penduduk diperkirakan sebanyak 51.446.201 jiwa pada 2017. Korea Selatan merupakan negara yang kebanyakan masyarakatnya lebih memilih tidak beragama. Bisa dilihat pada tabel, sebanyak 46,92% masyarakat negara Korea Selatan memilih untuk non-religius, 29,25% memilih Kristen, 22,8% memilih Buddha, sedangkan Konghucu dan Islam serta agama lainnya di bawah 1%. Dan tidak seperti di Indonesia, negara Korea Selatan ini merupakan negara yang mayoritas penduduknya itu kelompok etnisnya itu ya Korea. Kalau di Indonesia kan banyak, kalau di Korea ya benar-benar cuma masyarakat Korea mayoritasnya. Poin ketiga, perekonomian negara Korea Selatan. Sumber perekonomian masyarakat Korea Selatan sendiri didapatkan dari berbagai sektor, mulai dari pertanian, peternakan, tambang dan industri, perdagangan, dan kawasan wisata.
Yang pertama, pada sektor pertanian, dimulai dari Perang Korea yang merupakan rentetan sejarah yang pahit bagi bangsa Korea, menjadikan Korea menjadi negara yang teguh pangan. Busan dan Ulsan merupakan salah satu wilayah di Korea yang dijadikan sebagai kota penghasil pangan. Dari sektor peternakan sendiri, hasil ternak Korea Selatan diantaranya seperti sapi, domba, kambing, serta babi. Yang ketiga, dari sektor tambang dan industri, hasil tambang yang dihasilkan Korea Selatan itu berupa timah, emas dan perak, intan, tembaga, serta biji besi. Sedangkan industrinya di Korea Selatan banyak sekali sektor industri yang mayoritasnya merupakan industri yang mengedepankan teknologi seperti handphone. Di bidang perdagangan, negara Korea Selatan ini lebih memusatkan perdagangan barang yang sudah jadi, seperti contohnya kapal perang, tekstil, karet sintetis, dan barang-barang jadi lainnya. Di negeri ginseng ini pun terdapat banyak kawasan wisata, mulai dari kawasan wisata bertema alam maupun kawasan wisata yang bertema modern. Agar kita tahu lebih lagi mengenai kawasan wisata yang ada di Korea ini, mari kita tonton cuplikan videonya. Yang pertama ada Jeju Island yang merupakan pulau yang terletak di sebelah selatan semenanjung Korea. Yang kedua ada Jinhae Cherry Blossom Festival yang merupakan festival bunga sakura yang terjadi setiap tahun di musim semi. Yang ketiga ada Oryukdo Skywalk yang merupakan salah satu tempat wisata utama di Busan yang memberikan pemandangan spektakuler dan laut biru yang tidak berujung dan pegunungan yang megah. Masih terdapat banyak wisata Korea yang dapat kita kunjungi seperti Gyeongju, Nami Island, N Tower, Hyundai Beach, Songdo Beach, dan lain-lain. Perlu kita ketahui juga ekonomi di Korea Selatan ini merupakan terbesar ke-12 berdasarkan PDB. Poin 4, pendidikan dan kesehatan Korea Selatan. Yang pertama di bidang pendidikan, Korea Selatan menerapkan sistem pendidikan di antara lain. Yang pertama, waktu belajar hingga 16 jam sehari di sekolah. Coba bayangin siswa-siswi di Korea Selatan yang bersekolah dari pagi sampai malam. Saking lamanya, banyak siswa di sana yang bermata minus dan berkacamata loh. Yang kedua, ada 5 mata pelajaran utama di Korea Selatan. Sama kayak di Indonesia, Korea Selatan juga punya mata pelajaran utama. Di antaranya matematika, sains, bahasa Korea, studi sosial, dan bahasa Inggris. Yang ketiga, memiliki akses internet yang lancar. Korea Selatan termasuk salah satu negara dengan akses internet yang sangat kencang. Bayangin aja kecepatan internet di Korea Selatan itu sekarang udah sampai 10 Gbps. Yang keempat, guru sangat dijunjung tinggi di Korea Selatan. Kalau kamu suka baca berita Indonesia nih, banyak guru yang tidak dihormatin dan dihargai. Tapi lain cerita kalau di Korea. Di Korea Selatan itu, profesi seorang guru sangatlah dihormati dan dihargai karena dianggap berjasa untuk negaranya. Yang kelima, sekolah full sampai hari Sabtu. Coba bayangin capeknya para siswa yang belajar di Korea Selatan dibandingin sama posisi kamu yang sekolah hari Sabtu tuh jarang-jarang. Kamu pasti bakal lebih bersyukur gak sih? Yang keenam, siswa wajib mengikuti bimbingan belajar. Dan yang terakhir, ketujuh, fasilitas pendidikan sangatlah lengkap di Korea Selatan. Lanjut di bidang kesehatan, Korea Selatan memberikan sarana kesehatan bagi masyarakatnya berupa asuransi kesehatan dan rumah sakit. Asuransi kesehatan di Korea Selatan merupakan bentuk asuransi sosial. Asuransi kesehatan sosial diperkenalkan dengan Undang-Undang Asuransi Kesehatan Nasional tahun 1977 yang menyediakan asuransi kesehatan bagi pekerja industri dan perusahaan besar. Yang kedua, rumah sakit. Jumlah tempat tidur rumah sakit per 1000 penduduk itu sebanyak 10 tempat tidur. Jauh di atas rata-rata negara OECD. Rata-rata rumah sakit dijalankan oleh perusahaan swasta. Hal ini mendorong rumah sakit untuk memperluas dan menghambat layanan masyarakat. Yang kelima, kebudayaan Korea Selatan. Sebenarnya sih banyak banget
kebudayaan yang bisa kita temuin di Korea Selatan. Karena nggak mungkin kita bahas semuanya, jadi kita bakal lihat 3 kebudayaan yang biasanya masyarakat Korea Selatan lakuin. Yang pertama ada Boryong, dikenal juga sebagai Festival Lumpur. Festival ini sudah ada sejak tahun 1998. Festival ini diadakan setiap bulan Juli dan berjalan selama 2 minggu. Karena keunikannya, sudah banyak para wisatawan yang tertarik untuk mengikuti festival lumpur ini. Yang kedua ada Hanbok. Pakaian hanbok merupakan salah satu khas budaya Korea Selatan. Hanbok adalah pakaian Korea Selatan yang pada umumnya memiliki warna yang cerah dengan garis sederhana serta tidak memiliki saku. Biasanya hanbok ini digunakan oleh keluarga kerajaan, namun di masa modern ini hanbok bisa dipakai oleh orang biasa pun. Yang ketiga ada kimchi. Kimchi adalah makanan khas Korea Selatan yang merupakan irisan sayur kubis yang difermentasi dan dipadukan dengan saus cabai merah. Kimchi biasanya dimakan bersamaan dengan ikan teri atau mie dan lauk pauk lainnya. Keenam ada teknologi negara Korea Selatan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Korea Selatan awalnya tidak berkembang dengan baik karena masalah pembagian Korea dan Perang Korea yang terjadi setelah masa kemerdekaan. Kemajuan iptek mulai dirasakan pada tahun 1960-an ketika pemerintahan diktator Park Chung-hee di mana ekonomi Korea Selatan melaju pesat. Awalnya robotika telah menjadi penelitian dan pengembangan yang utama di Korea Selatan sejak tahun 2003. Pada tahun 2009, pemerintah Korea mengumumkan rencana untuk pembangunan taman tematik robot di Incheon dan Masan dengan dana pemerintah maupun swasta. Pada tahun 2005, Institut Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Korea Selatan mengembangkan robot humanoid kedua di dunia yang mampu berjalan. Institut Teknologi Industri Korea juga berhasil mengembangkan Android Korea yang pertama, yaitu Ever One pada Mei 2006. Poin ketujuh yang merupakan poin terakhir adalah kerjasama Korea Selatan dengan Indonesia. Sesungguhnya banyak sekali kerjasama yang dilakukan antara negara Indonesia bersama dengan negara Korea Selatan. Salah satunya kerjasama dalam bidang pendidikan. Duta Besar Republik Korea Selatan untuk Indonesia yang bernama Kim Chang-byum menyampaikan hasil kerja antara Korea dan Indonesia pada 2009 dan agenda pokok 2020 pada proses konferensi paparan Duta Besar Republik Korea Selatan pada Selasa tanggal 14 bulan 1 2020 di Kedutaan Besar Republik Korea Jakarta Selatan. Salah satu bentuk kerjasama Indonesia dan Korea Selatan di bidang pendidikan adalah dengan adanya program pertukaran pelajar atau Student Exchange. Ya, selesai dibahas tentang negeri gingsengnya. Selanjutnya, kita bakal bahas negara Malaysia sebagai salah satu negara berkembang yang ada di benua Asia.